Mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami mau katakan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami adalah Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau jamah, karena kami percaya firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi hidup kami. Firman-Mu menyegarkan setiap jiwa yang haus ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Berbicaralah, jamah hati setiap kami Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari nyatakan lebih lagi dengan iman-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Oh, kami percaya Kau penuh pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus.
Benar Tuhan, hanya kepadamu kami percaya dan kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain lagi selain Engkau, Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup, yang begitu peduli dengan kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, mengangkat seluruh hidup dan hati kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami, dan saatnya Engkau akan berbicara. Engkau akan memberitahu kami semua jalan-jalan-Mu. Isi hati-Mu Engkau sampaikan, supaya sebagai orang percaya kami akan terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau, dan pada akhirnya hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang mencengkeram setiap kami. Kalau bukan Engkau yang memberikan kami pengertian, kami tidak akan pernah bisa memahaminya Tuhan. Oleh sebab itu pengurapan yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, Engkau menolong kami, sehingga setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami dengar, kami lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan, hanya menyampaikan firman Tuhan, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, mencuri kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi, hanya nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, setiap daripada kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, Shalom. Tuhan itu baik, amin. Baik sekali, dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan di mana kita boleh bersama-sama. Ya, saya menyampaikan isi hati Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini. Saya mengucap syukur karena segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan. Sangat dasar sekali ya. Judulnya adalah iman yang sejati. Kalau ada iman yang sejati, berarti ada yang tidak sejati atau yang belum sejati, begitu ya. Pagi hari ini kita akan mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah sekian lama percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di atas, di sini yang di atas 10 tahun, boleh angkat tangan yang sudah percaya sudah 10 tahun ya. Ada yang mungkin sudah yang 20 tahun ya, lebih mungkin ya. Yang kurang dari 10 tahun boleh tahu. Oh, ada ya satu. Ya, berarti rata-rata sudah di atas 10 tahun. Kita mau evaluasi, kita mau cek ya, iman yang mana yang kita miliki. Karena hanya iman yang sejati itu iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang menyenangkan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6a, versi bahasa Melayu di sana dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Kalau saya bertanya, apa itu iman? Dengan mudah kita akan mengutip di mana? Ibrani 11 ayat 1, kita katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat. Nah, tetapi apakah kita mengerti arti daripada ayat ini? Terus apa yang kita harapkan? Ya, banyak kita sudah mendengarkan ilustrasi bagi apa itu iman. Ya, kalau kita ingin pergi ke Jakarta naik pesawat, kita beli tiket pesawat, betul? Malang, Jakarta. Apakah secara otomatis ketika kita beli tiket terus kita sudah tiba di Jakarta? Enggak.
betul pegang tiket. Tetapi kalau pada hari H kita berangkat, misalnya besok, hari ini kita beli tiket kan tidak otomatis kita sampai di Jakarta. Tetapi saya mau bertanya, apakah kita yakin dengan tiket itu kita pasti sampai di Jakarta? Iya. Sudah sampai di Jakarta? Belum. Nah, itu iman. Ya. Apa sih yang kita harapkan dari iman kita? Banyak orang percaya, orang Kristen itu berharap iman. Dengan iman, saya harapkan, pengharapan saya adalah hal-hal jasmani, berkat jasmani, apalagi kekayaan. Ada yang berharap ya supaya saya ini sembuh dari sakit penyakit. Ada yang berharap, apalagi saya catat di sini, dibebaskan dari masalah dan pergumulan dengan iman saya. Terus apalagi supaya hidup saya ini nyaman, bisa menikmati hidup. Apa sih yang kita harapkan? Nanti saya akan jelaskan ya pada poin yang terakhir ya. Bila kita selidiki Alkitab, ternyata di dalam Alkitab itu banyak sekali kata iman. Nah, sekali saya bertanya, iman apa yang berkenan kepada Tuhan? Iman yang seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Saya mau bertanya, siapa di sini dilahirkan sudah Kristen? Boleh angkat tangan? Oh banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada umumnya orang yang memiliki keyakinan agama sejak kecil itu karena pengaruh keluarga, betul? Pengaruh siapa? Lingkungan, orang tua. Tapi biasanya mereka belum terlalu memahami atau mengerti, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali apa yang dipercayanya. Ya khususnya di daerah atau di kantong-kantong Kristen. Sudah lama percaya kepada Tuhan. Tapi kok ya masih belum mengerti apa itu menjadi orang percaya. Ya cuman ya agama saja begitu ya. Jadi Kristen sejak kecil. Begitu juga dengan lingkungan komunitas Kristen, sekolah Kristen, tempat kerja Kristen ya. Jadi diharuskan untuk berdoa, diharuskan ada persekutuan atau doa pagi bersama. Seperti itu, saya sebut itu sebagai iman tumpangan atau iman tempelan. Jadi orang Kristen cuman sekedar ikut-ikutan. Kita jangan ada di iman tumpangan atau tempelan. Karena di level ini, itu hanya agama saja. Padahal kekristenan itu akan agama. Nanti saya akan sampaikan, kita pelan-pelan membahas ya. Yang kedua itu mau jadi Kristen karena hendak menikahi pasangan Kristen. Saya banyak menjumpai ada orang-orang kemudian mereka ke kantor, Pak saya ini mau menikah, pasangan saya masih belum percaya. Tapi dia sekarang mau percaya, kemudian mau dibaptis jadi orang Kristen. Hati-hati, ya. Saya tidak berkata itu tidak baik, ya. Tetapi banyak trik-trik orang-orang dunia, mereka mau mendapatkan misalnya istri atau suami orang Kristen. Mereka mau loh jadi orang Kristen. Tapi itu cuman tempelan saja, iman tempelan. Ya, hati-hati, ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan iman tumpangan atau tempelan. Justru ini merupakan langkah awal seseorang bisa belajar Tuhan yang benar itu dengan benar. Ya, saya tidak menyalahkan ya, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada tindakan yang nyata untuk belajar firman Tuhan dan mengenal Kristus, ya, mengenai Kristus itu dengan benar, maka tidak akan pernah ada iman yang benar dalam hidup seseorang. Dan sangat disayangkan ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya yang puas hanya sampai di iman tumpangan atau iman tempelan tersebut dan tidak bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita sering mendengar apa? Kristen KTP. Ya itu iman tumpangan atau tempelan ya. Sudah Kristen bahkan ada yang sudah melayani. Tapi nggak mengerti kebenaran. Sangat disayangkan ya. Katanya Kristen sudah ikut melayani tetapi cara hidupnya itu nggak beda dengan orang dunia. Ya itu iman tempelan.
Orang dunia iri, dia ikut iri, ya. Dengki, ikut dengki, ya. Bohong ya tetap gosip, tetap jalan terus. Itu iman tempelan, ya. Apalagi ini Kristen pindah agama lain. Jangan kaget loh ya. Ada orang-orang khususnya selebritis tiba-tiba pindah agama. Ini iman tempelan. Artinya apa? Mereka sebenarnya sama sekali tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi Kristen cuman Kristen-Kristenan. Mereka cuman merasa memiliki iman, tetapi tidak mengenal apa dan siapa yang diimaninya. Itu pasti iman tempelan. Banyak toh dengar tiba-tiba pindah agama, ya. Nah ini lagi iman tumpangan 7 anak Skewa, ya. Saya tidak usah bacakan ayat-ayatnya. Kita sudah tahu bahwa ada seorang tukang jampi Yahudi yang keliling di negeri itu, ya. Mereka mencoba menyebut nama Yesus, ya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka berkata dalam nama Yesus mereka mengusir iblis. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat iblis mengalahkan mereka sehingga mereka lari dari rumah orang tersebut, ya, orang yang kerasukan setan itu dengan telanjang dan luka-luka. Dengan kata lain, memiliki iman tumpangan itu sangat mudah dikalahkan iblis. Ya, sebenarnya termasuk orang yang masih belum percaya. Ya, sebagai orang tua, jangan hanya membiarkan anak-anak di level itu, tetapi biar membawa mereka rohani lebih dalam lagi, ya. Sekarang ada contoh yang baik, ya. Kesimpulan dulu untuk iman tumpangan, ya. Jadi tidak ada yang salah dengan iman tumpangan selama iman tersebut bertumbuh dan akhirnya mencapai level iman yang menyelamatkan. Itu batu loncatan, nggak ada masalah. Ya. Anak-anak cucu saya itu namanya El, usianya masih 3 tahun, lebih sedikit, ya, berapa bulan itu. Setiap pagi, kalau bangun pagi, papanya, ya, mamanya sudah dipanggil Tuhan. Papanya, kemudian saya atau istri saya selalu membacakan Alkitab. Dan Alkitab itu selalu Alkitab yang ada gambarnya. Jadi dia suka bangun pagi, dia selalu minta supaya apa? Dibacakan Alkitab. Kemudian dia sudah bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga, full, ya. Tapi walaupun demikian saya tahu bahwa ini iman tempelan, ya, masih tumpangan. Tapi nggak salah, kita sebagai orang tua harus terus membawa supaya suatu saat dia akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dimulai pada saat mereka masih kecil, jadi tidak ada masalah, ya. Kita tahu contoh yang baik, ya. Iman tumpangan atau tempelan ke level iman yang menyelamatkan itu di 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, Timotius mempunyai seorang nenek yang bernama siapa? Louis. Ya, Louis punya anak namanya Eunike. Louis lahir dari iman Yahudi dan kemudian menjadi orang Kristen. Ya, bersama putrinya Eunike, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki iman dan tentu saja mendidik Timotius itu di dalam kebenaran firman Tuhan, dan langsung dipuji oleh Paulus di dalam ayat yang 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sudah jelas bahwa Timotius itu sudah menjadi Kristen sejak kecil, dan kemudian nenek dan ibunya membimbingnya supaya anak ini tetap berada on the track di dalam iman Kristen. Diperkuat dengan fakta bahwa Paulus menulis bahwa sejak kecil telah bertekun membaca Alkitab. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan iman tempelan, tetapi harus terus didampingi dan pada akhirnya bisa mencapai iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, ya, peran orang tua itu sangat penting untuk membawa iman tumpangan kepada level yang selanjutnya, yaitu iman keselamatan, ya. Jadi tidak ada yang salah, ya,
dengan iman tumpangan, ya selama iman tersebut bertumbuh dan akhirnya mencapai level iman yang menyelamatkan. Jadi nggak ada masalah. Masalahnya adalah ketika iman tumpangan itu menjadi stagnan. Ya tetap di situ saja. Menjadi Kristen KTP, tidak mengenal kebenaran, masih tinggal dalam dosa, bahkan bisa saja pindah ke kepercayaan lain atau agama lain. Itu masalahnya ya. Dan kita tahu orang-orang seperti itu tidak hidup di dalam kebenaran, hidup mereka tidak akan berbuah, tidak memiliki karakter Kristus dan dengan mudah bisa dikalahkan oleh iblis. Itu yang pertama, iman tempelan. Nah, sekarang pertanyaan saya yakin bahwa jemaat di tempat ini sudah meninggalkan iman tempelan. Amin. Oh, sudah lewat itu ya, sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu iman keyakinan. Levelnya sudah naik ke iman keyakinan. Apa itu iman keyakinan? Iman jenis ini berhubungan dengan keyakinan atau harapan terhadap sesuatu yang bisa terjadi dan terwujud jika diyakini atau diharapkan dengan kuat. Pernah berharap sesuatu dengan yakin, percaya, dan akhirnya apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini terjadi. Pernah alami itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernah? Pernah? Pernah. Nah, itu namanya iman keyakinan yang kedua. Alkitab mencatat banyak kisah-kisah yang menunjukkan iman jenis ini. Sangat banyak ya. Pagi hari ini saya akan sampaikan 3 contoh. Yang pertama itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita sudah tahu kisahnya. Tuhan Yesus ketika masuk ke Kapernaum, ada seorang perwira datang kepadanya karena waktu itu hambanya sedang sakit keras. Saya melihat bagaimana seorang perwira ya, luar biasa memiliki kasih kepada siapa? Hambanya. Dan hambanya ini pasti orang Yahudi. Betul? Dia mengasihi orang Yahudi, kondisi sakit, dia datang kepada Yesus karena dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup melakukan mujizat atau tanda-tanda heran. Nah, ini saatnya dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang dilakukan? Di ayat 8 di sana dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itu iman. Dia percaya, dia yakin kalau Yesus mengucapkan sepatah kata, maka hambanya itu akan sembuh. Dan akhirnya, apa yang diharapkan, apa yang diyakini, terjadi atau tidak? Terjadi. Dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan. Katakan saja satu patah kata, maka hamba-Mu akan sembuh. Dan sungguh luar biasa iman keyakinan daripada perwira Romawi tersebut. Dan memang kalau kita membaca perikop itu secara lengkap, maka kita tahu bahwa ternyata hambanya disembuhkan. Itu iman keyakinan. Selanjutnya Yesus melanjutkan perjalanan, maka di dalam perjalanan ini bertemu dengan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan di dalam hatinya cuma ada satu kata yang berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia yakin kalau aku jamah maka aku akan sembuh. Itu iman keyakinan. Saya bisa bayangkan wanita ini 12 tahun pendarahan, bleeding selama 12 tahun, pasti kurus kering, tinggal kulit, tulang dan kulit. Bisa bayangkan zaman dahulu orang yang meleleh darah atau pendarahan itu, kalau bersentuhan dengan orang lain, maka orang lain menjadi apa? Najis. Dan hukumannya apa? Dirajam dengan batu sampai mati. Tapi dia ambil resiko itu. Bayangkan, Yesus dikerumuni oleh orang-orang. Dan dia harus, ku jamah saja jubahnya. Berarti dia harus menembus
Orang banyak itu. Kondisi 12 tahun pendarahan, sudah nggak punya apa-apa lagi, uangnya habis untuk ke tabib. Sekarang ini adalah pengharapan yang terakhir. Dengan iman keyakinan, saya yakin, apakah dia bisa berjalan seperti biasanya? Nggak bisa, sudah lemah. Mungkin saja dia lagi apa? Istilahnya apa? Merangkak atau ngesot untuk mencapai Yesus. Dan bisa bayangkan dengan kerumunan orang seperti itu, dia bisa saja diinjak-injak. Tetapi dia punya iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Menembusi, dan resikonya, konsekuensinya tinggi loh, mati loh. Betul nggak? Tapi dia pikir kalau saya biarkan seperti ini, Allah juga mati sih ya. Sudahlah, saya dilempari batu juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin kalau saya jamah, maka saya akan sembuh. Dia berhasil, dia menjamah, dan Yesus merasa ada kuasa keluar dari tubuhnya. Dan dia berkata, siapa yang telah menyentuh aku? Wanita itu tampil dengan penuh ketakutan. Tetapi Yesus berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Oleh apa? Iman keyakinan. Dia disembuhkan. Lanjut perjalanan Yesus. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, setelah berjumpa dengan wanita yang 12 tahun meleleh darah, yang pendarahan itu, dia bertemu dengan 2 orang yang buta. Dan mereka berteriak, apa? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Mereka yakin kalau berjumpa dengan Tuhan, percaya kalau Tuhan menjamah mereka, maka mereka akan sembuh. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, mereka mengikutinya. Karena mereka percaya kalau berjumpa dengan Yesus, Yesus doakan mereka pasti akan sembuh. Itu iman keyakinan. Dan apa yang terjadi? Mereka berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus berkata, percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Mereka menjawab apa? Ya Tuhan, kami percaya. Iman keyakinan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu iman keyakinan. Perhatikan bahwa Tuhan mengajarkan keyakinan seperti ini bagi mereka yang baru belajar mengenal penciptanya. Mereka baru mendengar tentang Yesus dan mereka percaya. Sehingga mereka memiliki iman, keyakinan, dan mereka sembuh. Jadi Tuhan mengajarkan keyakinan seperti ini hanya bagi mereka yang baru belajar mengenal penciptanya. Mengapa Tuhan mendemonstrasikan, menunjukkan kuasanya, supaya mereka yang baru percaya itu yakin bahwa Allah itu hebat. Tuhan mau demonstrasikan bahwa Allah yang mereka percaya itu dahsyat. Amin. Allah yang mereka sembah itu Allah yang berkuasa. Jadi Tuhan tunjukkan kuasanya. Tuhan tunjukkan kehebatannya kepada mereka yang baru mendengar nama Yesus. Saya masih ingat ketika saya masih kontrak rumah di Araya. Pagi-pagi kemarin saya sudah minta orang bersihkan taman ya. Jadi di sana ada rumput, kemudian dipotong bersih. Besoknya ada satu bapak-bapak datang ke rumah, kemudian digedor-gedor. Pakai bahasa Jawa halus saya nggak mengerti, tetapi saya ada warnen ya, pembantu asisten rumah tangga yang sewaktu-waktu datang dan sorenya pulang atau siangnya pulang. Saya minta dia menerjemahkan bahasa Jawa halus. Saya dari Kalimantan, jadi nggak bisa bahasa Jawa halus. Dia berkata seperti ini, saya mau bekerja mendapatkan uang karena saya butuh uang. Diterjemahkan seperti itu. Dan saat ini saya bawa gunting dan saya bisa potong rumputnya di pekarangan di tamannya rumah Bapak.
rumah saya maksudnya. Kemudian saya katakan kemarin saya sudah suruh orang bersihkan, saya suruh terjemahkan pembantu saya. Ternyata dia ngomong saya butuh uang karena anak saya sakit. Mendengar ke anaknya sakit itu saya membuka pintu. Oke, Pak, nggak usah apa-apa, bersihkan ya sedikit saja. Kemudian saya kasih uang. Saya katakan, loh, anak bapak itu sakit apa? Dia saya masih ingat menjawab, mboten sakit melampah. Artinya nggak bisa jalan gitu. Saya nggak ngerti sih waktu itu. Saya tanya asisten rumah tangga saya. Kemudian saya katakan terjemahkan, besok datang ke alamat ini. Saya punya teman seorang dokter ke rumah ke tempat ini, besok ke dokter gratis, nggak usah bayar, nanti obat-obatnya nanti dari dokter itu. Kemudian saya tunggu di rumah dokter itu. Bapak ini datang, nggak bawa anaknya, bawa cucunya. Loh, anaknya di mana? Mboten sakit melampah katanya. Iya, nggak bisa jalan ya, bagaimana bisa dibawa ke sana? Orang miskin sekali. Akhirnya saya minta KTP-nya. Saya lihat di daerah Singosari dan saya nggak tahu itu daerah mana. Cuman saya berdoa Tuhan tuntun. Akhirnya saya masuk sampai di desa di sana. Ketika saya masuk itu semuanya pada melihat saya. Gitu. Topi mereka semuanya putih-putih semua. Saya diliatin gitu ya. Saya ngomong Tuhan tolong, mana ya rumahnya Tuhan? Mana ya rumahnya ya? Di sana nggak ada nomor, cuman RT, RW begitu, nomornya nggak ada. Wajah saya itu seperti ditolekan. Ini loh rumahnya. Saya coba bener nggak ini? Saya masuk ternyata betul rumahnya itu. Rumahnya itu terbuat dari gedek ya, gedek. Kemudian saya masuk itu lantainya itu tanah, jadi nggak ada plesteran, nggak ada keramik, jadi dari tanah begitu. Saya masuk. Pintu mereka itu seperti bukan pintu ya, cuma dikasih kain begitu loh. Saya masuk ke ruang tamu, kemudian bapaknya mau lihat anak saya itu. Saya kira-kira seperti itu. Saya iya masuk juga ada pintu terbuat dari kain. Saya masuk itu baunya nggak enak ternyata. Saya masuk ruangan itu dan melihat bahwa ada seorang anak, ya umur kira-kira 13 tahun. Dia sedang menutupi badannya itu dengan sehelai kain. Dan kainnya setelah saya lihat itu semua bercak-bercak darah. Saya mencoba melihat, siapa namamu? Sulis katanya. Saya coba lihat lukanya. Ternyata lukanya itu dari mana? Leher sini sampai kakinya. Jadi seperti demblok-demblok gitu ya, bahasa Jawanya ya. Kecil-kecil dan lengket dengan kainnya. Saya coba lihat itu, dia teriak karena lengket dengan kain menutupi tubuhnya. Saat itu saya cuma berkata, Tuhan, mereka perlu Engkau. Mereka harus memiliki iman, keyakinan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Dan Tuhan tolong, supaya mereka yang belum percaya kepadamu, bisa percaya kepada Yesus. Kemudian saya injili, saya kata, Sulis, kamu percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu. Namanya Yesus. Kalau engkau percaya, engkau akan disembuhkan. Padahal secara manusia saya lihat kayak gitu, Tuhan mau sok sih bisa sembuhkan kayak gitu, model seperti itu. Tapi saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya katakan kamu percaya. Akhirnya dia percaya kepada Yesus. Kemudian saya tuntun dia. Saya ngomong kamu percaya kamu akan disembuhkan. Dia berdoa dengan yakin. Dalam nama Yesus saya pulang. Sampai di rumah saya katakan Tuhan tolong mereka. Tolong keluarga itu. Saya pulang besok paginya bapaknya datang lagi. Ke rumah saya. Pak, anak saya sudah sembuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bawa dokter yang seharusnya bertemu dengan anak itu. Dia katakan ini mujizat. Dia katakan seperti dia sudah bawa obat antivirus dan lain sebagainya. Sudah kering semua dalam waktu 1 malam. Dan saya tahu bahwa ini iman keyakinan. Dia percaya. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang baru pertama mendengar Yesus.
Dan ketika mereka mendengar nama Yesus dan Yesus menunjukkan kuasanya, doa mereka dijawab. Itu yang pertama. Sebenarnya masih ada banyak kisah ya. Mungkin saya saksikan satu lagi ya. Ada satu anak itu epilepsi dan minta didoakan. Waktu itu saya masih belum jadi gembala, belum jadi pendeta. Saya belum menikah. Kemudian datang ke rumahnya, bapaknya minta tolong karena waktu itu kita ada ACM. ACM itu Aku Cinta Malang. Ya. Cinta Malang di mana siapa yang sakit bisa didoakan, nanti Tuhan tolong. Ternyata ada orang-orang yang belum percaya itu mereka hubungi kita loh. Kita datang dan saya katakan kepada anaknya, bapaknya yang minta tolong didoakan. Saya katakan Yesus itu Tuhan dan Dia sanggup untuk menyembuhkanmu. Engkau yakin kau mau percaya? Dia mau iya. Ketika dia percaya, didoakan. Besoknya bapaknya mengatakan, dia sudah tidak pernah pingsan lagi. Ini iman keyakinan bagi mereka yang baru percaya kepada Tuhan. Kemudian tetangganya itu kecelakaan dan tulangnya sudah sudah rusak, jalannya seperti ini. Dia mendengar tentang hal itu. Dan dia katakan, kalau bisa disembuhkan, saya juga mau. Tapi saya katakan kepada keluarga ini, kalau kamu mau, kamu harus sampaikan. Ketemunya kapan, nanti didoakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kamu. Dia mau percaya. Dan Yesus sekali lagi menunjukkan kuasanya. Yang bungkuk kayak gitu, akhirnya bisa berdiri tegak. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi ingat, ini hanya khusus untuk orang-orang yang baru. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bagaimana dengan kita? Salah kalau kita sudah jadi orang percaya sekian lama. Apakah dengan iman keyakinan terus kita salah? Saya katakan enggak salah. Enggak. Ya, saya lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya iman keyakinan, iman yang belum mengenal Yesus secara mendalam. Jadi mereka sudah pernah dengar. Ya mereka percaya dan terjadilah. Dan berbahaya jika diajarkan secara berlebihan dan tidak proporsional. Itu sangat berbahaya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan iman keyakinan selama iman tersebut bertumbuh dan akhirnya mencapai level iman yang menyelamatkan. Jadi Tuhan mengajarkan keyakinan seperti ini bagi mereka yang baru mengenal penciptanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, belum mengenal secara mendalam. Ya, dengan cara Allah mendemonstrasikan kuasanya kepada mereka supaya mereka menjadi yang baru percaya ini, percaya bahwa Allah yang disembah atau Allah yang menyembuhkannya adalah Allah yang hebat, dahsyat dan berkuasa. Dan itu berbahaya jika diajarkan secara berlebihan dan tidak proporsional. Ya. Oke, saya akan sampaikan sedikit tentang ini ya. Ini bahaya sekarang karena dengan iman ini seolah-olah iman keyakinan manusia ini bisa meraih apa yang diinginkannya. Jadi kalau saya yakin maka Tuhan harus menuruti apa yang saya yakini. Dan Tuhan juga kadang-kadang harus berhadapan dengan umat yang memiliki iman jenis seperti itu. Dan itu seolah-olah Tuhan itu bisa diatur dengan kekuatan keyakinan dan pikiran manusia. Masih ingat yang main tumpang tangan? Datang ke mobilnya orang, tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku akan memiliki mobil yang seperti ini. Padahal itu Ferrari yang harganya berapa miliar ya. Ya kerja dong kalau mau punya mobil bagus, betul nggak? Jadi jangan pun cuman pakai ya iman ya toh. Lihat ada wanita gadis cantik lewat, oh mau tumpangin tangan takut di. Dalam nama Yesus nanti jadi milik saya, ternyata sudah jadi istrinya orang. Nah, itu ngawur kadang-kadang yang seperti itu ya, yang main tumpang tangan, ya tumpang kaki ya. Kadang ada orang Kristen ya, bila memiliki iman seperti ini maka dianggapnya sebagai suatu keunggulan. Oh, aku hebat ya. Ya. Oleh sebab itu saya rindu dan ini hati Tuhan, kita akan masuk ke iman yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik.
Yang ketiga itu ya. Dan mungkin, sudah setengah jam ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut poin yang terakhir ya. Oke. Yang ketiga itu, kita baca sekali lagi Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Kalau kita memiliki iman yang hanya menumpang atau iman yang tempelan itu, maka belumlah dapat mencakup pengertian iman secara menyeluruh, termasuk iman keyakinan. Dan apa itu iman yang sejati? Perhatikan baik-baik. Iman sejati itu mengenai kualitas hubungan antara umat yang percaya dengan Allah yang dipercayainya. Yang setuju katakan amin. Jadi iman yang sejati itu mengenai kualitas hubungan. Mungkin setiap kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Betul? Kalau kita beli barang-barang yang KW itu biasanya mahal atau murah? Murah. Karena kualitasnya pasti kurang bagus. Yang asli itu loh mahal. Betul? Nilainya pasti lebih tinggi. Nah, jadi di sini berbicara mengenai apa? Kualitas hubungan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan jangan kualitas KW. Tapi kualitasnya yang asli, yang original. Lanjut. Ternyata iman yang sejati itu mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal hakikatnya, hikmatnya, kebijaksanaannya, dan khususnya hatinya. Rancangannya. Sehingga kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita untuk dilakukan. Itu iman yang sejati. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan cuma minta sama Tuhan. Atau karena kita memiliki kebutuhan maka datang kepada Tuhan. Tetapi ini berbicara mengenai apa? Kualitas hubungan yang kontinu, yang konsisten dengan Tuhan. Seperti Yesus dengan Bapanya. Memiliki sebuah hubungan yang luar biasa. Dan kalau kita berbicara mengenai kualitas hubungan, maka orang yang memiliki iman yang sejati pasti memiliki kerinduan yang mendalam kepada Allah. Amin. Saya mau bertanya serius. Jawab dalam hati kita. Apakah kita memiliki kerinduan yang dalam kepada Allah? Kita bisa saja ke gereja. Bisa saja kita melayani. Tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan. Di sini nggak ada, di tempat saya banyak. Nanti saya ada rapat dan saya mau sampaikan kepada mereka bahwa yang melayani itu belum tentu menentukan hubunganmu dengan Tuhan, dan sebaliknya. Kalau engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat, nggak usah melayani Tuhan. Harus memiliki hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kebanyakan orang harapkan supaya diberkati. Saya berharap supaya sakit penyakit saya disembuhkan, supaya pergumulan saya dijawab, ada solusi. Padahal kata harapkan bahasa aslinya elpitso. Elpitso itu memiliki menantikan keselamatan dengan penuh sukacita dan keyakinan penuh. To wait for salvation with joy and full confidence. Jadi orang yang memiliki iman yang sejati, pengharapannya bukan sekedar pengharapan di atas bumi ini, tetapi pengharapan akan keselamatan kekal. Amin. Ketika menantu saya bernama Gea, saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Dia mengalami sakit leukemia dan usianya masih muda. 29 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan, saya yakin kok, kalau Tuhan mau menyembuhkan bisa. Saya datang kepada Gea, menantu saya katakan, Gea, kamu harus percaya bahwa kalau Tuhan mau menyembuhkan kamu, tinggal balik tangan saja. Tetapi kalau memang Tuhan mau supaya kamu kembali kepadanya, kamu gak usah takut. Karena di sana, kamu akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan di sana tidak ada sakit penyakit lagi.
Saya bacakan firman Tuhan. Dan jawabannya apa? Iya, Papa. Kalau kita memiliki iman yang sejati, pengharapan bukan hanya yang ada di atas bumi ini, tetapi apa? Keselamatan kekal. Dan dia meninggal. Ya, suaminya yaitu anak saya. Waktu itu saya sehari itu persis hari ulang tahunnya. Jadi meninggalnya persis hari ulang tahunnya. Dia katakan, Papa, saya akan sembuh pada hari ulang tahun saya. Papa percaya itu. Saya katakan amin. Dalam hati saya sudah tahu hari ulang tahunnya dia akan dipanggil Tuhan. Dan anak saya ketika berada di ICU, dia dilawat oleh Tuhan. Dan ketika meninggal, dia bisa bersuka cita dan dia katakan, terima kasih Tuhan kalau Gea sudah kembali kepadamu. Itu pengharapan kami. Yaitu apa? Pengharapan keselamatan yang kekal. Kita lihat Abraham di dalam Ibrani 11 ayat 9-10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham, bapak orang beriman. Betul? Secara materi saya mau bertanya, apa yang kurang? Apa yang kurang? Enggak ada. Dia konglomerat loh waktu itu. Enggak ada. Jadi apa yang dinantikannya? Pengharapan akan kekekalan. Jadi kita memiliki pengharapan kekekalan nanti. Selanjutnya, penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Itu iman yang sejati. Kita sudah tahu, saya tidak perlu cerita lagi. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia katakan, kala kami sanggup untuk menolong kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari tanganmu ya Raja. Tapi kalaupun tidak ditolong, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah kepada patung emas Tuanku. Itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Itu iman yang sejati. Apapun yang terjadi ketika kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, itu iman yang sejati. Amin. Oke, ya Tuhan Yesus juga seperti itu kok. Ya, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Kalau bisa. Tapi bukan yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. Penyerahan total kepada Tuhan. Itu iman yang sejati. Amin. Yang pertama berbicara tentang kualitas hubungan. Ayo tanya kepada diri kita sendiri saat pagi hari. Apakah aku memiliki kualitas hubungan yang baik, yang excellent dengan Tuhan? Atau saya datang ke gereja itu cuma sekedar agamawi, 1 minggu sekali. Dan hidup saya biasa-biasa saja. Pokoknya setiap minggu saya datang ke gereja, saya melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, iman sejati berbicara tentang pengharapan bukan hanya di atas bumi ini saja, tetapi pengharapan akan kehidupan kekal. Dan yang terakhir, iman yang sejati itu berbicara tentang penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu baik adanya. Max Lucado pernah berkata, semua keputusan Allah tidak pernah salah. Amin. Jadi sudah, kita berserah total, memiliki hubungan dengan Tuhan, dan yang kita nantikan itu adalah keselamatan kekal. Dan itu hanya bisa dilakukan, ya, true faith itu, mengenai kualitas hubungan, memiliki iman sejati, pengharapannya bukan pengharapan di atas bumi ini saja, tetapi keselamatan yang kekal, dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh dari tempelan keyakinan kemudian ke iman yang sejati.
Cuman satu, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu artinya merupakan hasil dari mendengarkan firman Kristus atau firman tentang Kristus. Oleh sebab itu, setiap daripada kita miliki waktu untuk senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dan jangan lupa melakukan firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya itu adalah sebuah utilitas, sebuah alat pirantinya Tuhan supaya kita bisa menjadi bertumbuh, menjadi semakin hari semakin seperti Kristus, dan kita memiliki iman yang sejati. Amin. Saya berdoa ya supaya Roh Kudus memimpin, membawa kita semua ke next level ya. Tinggalkan iman tumpangan. Amin. Dan yang masih tinggal dalam iman keyakinan, Tuhan pasti tolong, yakin. Ayo naik ke top level, yaitu iman yang sejati atau iman yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan perlahan-lahan. Apakah kita memiliki kerinduan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita? Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, isi hati Tuhan sudah disampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Apakah kita mau, bagi yang selama ini mungkin memiliki hubungan tetapi kualitas hubungannya masih belum maksimal? Kita mencari Tuhan ketika kita memiliki masalah, ketika kita ada perlunya dengan Tuhan. Kita mencari tangannya, yaitu pertolongannya. Tetapi pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maukah kita mencari wajahnya senantiasa, mencari hadiratnya, tinggal di dalam hadiratnya, bersekutu dengan pribadi Yesus dalam hidup kita? Kita nyanyikan lagu ini bukan cuma asal menyanyi, tetapi kita mau apa yang kita nyanyikan itu kita tunjukkan kepada Tuhan, bahwa itu merupakan kerinduan kita untuk senantiasa bersekutu dengan Dia. Bagi yang mau, bagi yang berkomitmen, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Ku ingin selalu, lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Atas nama GBI House of Peace, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Sugiyarto. Tuhan Yesus mengerti, Pak. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Selanjutnya untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup Telegram gereja kurang lebih pukul 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara dapat mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang akan hadir, dapat hadir 15 menit sebelumnya. Lalu untuk hari Kamis, kelas Alkitab diadakan di jam 7 malam juga. Bagi yang akan hadir, silakan hadir lebih awal. Untuk Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami kembali lagi ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau baik. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih yang berakar kuat dalam hati kami, yang bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Sugiyarto yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah pelayanannya, agar melalui pelayanannya nama-Mu lah yang dimuliakan. Berkat yang sama juga untuk keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Hari. Berkatilah pelayanan dan penggembalaannya, sehingga melalui penggembalaannya kami para domba-domba-Mu dapat semakin mengenal-Mu. Dan juga berkatilah dengan damai sejahtera, kesehatan bagi Pak Hari dan juga istri serta anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan yang melayani pada hari ini, baik itu WL, pemusik, asyir, guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan. Biarlah kami bisa terus melayani-Mu dengan hati yang tulus, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI House of Peace. Biarlah damai sejahtera dan kesehatan mengikuti kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar apapun yang kami perbuat, baik itu dalam studi, pekerjaan, semuanya itu bisa berhasil di dalam nama-Mu dan bisa untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Curahkan hujan pertobatan bagi Indonesia, lawatlah negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan hari Rabu nanti. Biarlah pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara kami saat ini, presiden, wakil presiden, dari aparat tertinggi hingga yang terendah. Berikan mereka hati pemimpin, sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa berikan dengan hati yang tulus dan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.